Hari ini kita mau bahas blok kopling manual lagi. Merek apa? Nojikawa. Nih bloknya Nojikawa, blok favorit juga sih. Dan ini mungkin bisa dibilang part OEM Kawasaki. Nah, jadi kita mulai bahas aja ya. Jadi part ini sebenarnya bisa dibilang part OEM karena ini tuh dipakai di motor Kawasaki Athlete Pro pertamanya. Jadi ini buat bebek Kawasaki Athlete ya, yang bebek ayam jago, yang stangnya mirip motor laki tapi nggak ada kupling dan mesin tidur. Bisa dibilang ya motor banci lah, karena setengah-setengah bebek enggak, motor laki juga enggak karena nggak pakai kupling, terus mesinnya tidur. Jadi ini pertama dipakai itu di Athlete Pro, dan untuk tahun-tahun muda sekarang ini dipakai juga di KSR Pro yang versi terakhir, lalu di Z125 Pro. Cuma di Z125 Pro itu ada bedanya. Jadi kalau ini blok Nojikawa yang Athlete itu tutup olinya di atas. Nah, tapi kalau bloknya Z125 Pro tuh tutup olinya di pinggir sini. Dan saya lupa dia pakai Kickstarter atau enggak. Kalau nggak pakai Kickstarter mestinya ini ditutup sih lubang Kickstarternya. Nah, ini sebagai pembuktian ya kalau ini part OEM atau originalnya Kawasaki. Ini ada kardusnya, tapi kardus bekas part Kawasaki juga, cuma VIN numbernya ada nih ya, jelas nih ya. Manual clutch kit Athlete, nah ya bener ya, made in Indonesia. Jadi ini benar-benar part originalnya Kawasaki, blok kopling manualnya. Kalau di video sebelumnya kan SYS ya, buatan Malaysia untuk Modena. Sekali ini bener tuh manual clutch kit Athlete, jadi buat Kawasaki Athlete. Part and aksesoris Kawasaki Motor Indonesia, Jakarta. Ada kode partnya juga, B1002X01 quantity 1. Sorry ya, kardusnya pada hancur kebasahan, jadi dibungkus ulang lah, disisain part numbernya aja. Nah itu ya, jadi blok kopling ini original Kawasaki. Jadi Nojikawa itu sebenarnya joinan juga sih, Nojikawa, Nojima, Kawasaki. Jadi dulunya itu kayak produk yang kerjasama lah antara brand aksesoris Nojima dari Jepang dengan Kawasaki, makanya namanya Nojikawa. Nah, sekarang kita review bentuk bloknya ya. Bentuk bloknya beda dari blok original yang SYS ya. SYS kan mirip banget original, kalau ini bentuknya agak beda, lebih ramping. Nah, ininya lebih kecil. Terus ini kalau dilihat dari samping tuh, ini lebih tipis juga nih bagian rumah per couplingnya. Nah, terus ini mungkin salah satu blok yang paling lengkap kelengkapannya. Kaca intip olinya udah ada, seal Kickstarternya udah ada, lalu di batang studnya ada seal juga tuh. Jadi insya Allah ini paling kuat dan gak rembes. Dan juga ini posisi studnya beda dari SYS. Posisi stud yang ini lurus, tegak lurus ya. Nah, ini bloknya cetakan pabrik juga tentu tuh. Bahkan seal kruk asnya aja udah ada tuh, udah nempel. Kalau yang SYS kan nggak ada ya. Ini part numbernya tuh Kawasaki. Tuh ini. Tuh. Jadi ini paling lengkap. Nah, ini blok kopling Nojikawa, salah satu part OEM yang banyak dicari juga. Sorry jatuh. Nah, sekarang kita cek kelengkapannya apa aja.
handle set, kabel kopling Kawasaki. Perintilannya agak lebih simpel. Jadi nah tuh, perintilannya lebih dikit dibanding SIS. Tuh, Kawasaki genuine part. Nah, ini bracket kabel koplingnya aja Kawasaki itu ada VIN numbernya sendiri tuh, holder kabel, jadi ada nomor sendiri. Strutnya kecil ya. Cara pasangnya, nah untuk yang blok Nojikawa ini memang agak unik karena bentuk bloknya lebih ramping ya. Tuh, atlet manual clutch. Nah, ini buat Kawasaki atlet bener ya, karena bentuknya lebih ramping. Nah ini tuh. Oh iya, ada yang ketinggalan. Balancernya mana ya? Balancernya oh ini nih, balancernya yang tadi di video sebelumnya dibahas. Balancer, jadi ini memang paling komplit sih Nojikawa ini. Nah, di instruksinya nih ada, karena memang lebih ramping nih, bagian sini lebih ramping, ini juga lebih kecil, blok yang sebelah sini lebih kecil, balancernya lebih kecil dibanding SIS. Lalu ini lebih pendek atau lebih ramping, makanya ini ada instruksi potong as persneleng, potong bagian putih shaft, kemudian pasang primary gear dan push rod. Nah ini nih harus motong as persnelengnya nih. Kalau nggak mau ribet, atau maksudnya sayang yang aslinya dipotong, beli lagi aja as persnelengnya sekitar 75 atau 80 ribu gitu. Ini harus dipotong. Dan ini balancernya yang di video sebelumnya saya bandingkan, ini udah tinggal pasang, disebutnya primary clutch karena ini udah menggantikan fungsinya otomatis coupling. Nah ini udah ada gigi primernya, ini udah ada gigi di dalamnya yang bakal muter ikutin gigi di kru as. Nah, jadi paket komplit ini blok kopling Nojikawa. Cuma ada beberapa part mungkin yang nggak ada, kayak misalnya ini nih di handle nih, kalau di SIS kan ada bautnya, kalau ini nggak ada nih, nggak dikasih bautnya. Nah, jadi kita harus modalin baut lagi buat ini. Paling baut berapa lah, goceng paling 5.000. Ini udah ada holder spionnya juga. Nah ini handle-nya. Nah gitu ya, jadi ini blok paling komplit dari Kawasaki original pastinya. Nah untuk harga sendiri dulu kisaran harganya 900.000 juga sih, 900.000, paling murah 750 lah. Cuma saya jual ini sekarang harga 650-an lah. Nah, harganya 650-an, udah komplit plug, tinggal pasang. Nggak perlu beli kaca intip oli, nggak perlu beli seal kickstarter, nggak perlu beli seal kruk as. Dan biasanya juga kalau nggak beli sih sebenarnya bisa dicabut dari blok aslinya sih, blok yang sebelumnya yang original. Cuma ya memang agak tricky buat ngelepas kaca intip oli ini sama ini seal kickstarter. Yang di dalam apalagi nih harus pakai tracker buat narik si sealnya, kalau nggak sobek. Jadi mungkin ini blok kedua yang saya bahas, blok kopling manual buat bebek Kawasaki. Blok ini juga sama, bisa dipakai dari generasi KZ sampai Kawasaki Edge kecuali ZX130. Nah cuma ada sedikit penyesuaian nih kalau untuk bebek Kawasaki seri lama. Jadi
Untuk di seri KZ itu seingat saya ini primer ya. Nah ini gigi primernya lurus nih, lurus. Nah kalau di seri KZ itu primer sekundernya giginya miring. Jadi kalau mau pakai blok Nojikawa ini ya harus ngakalin balancernya. Entah ini balancer dipotong lalu dilas ke rumah otomatis coupling kayak di SCS ya, mangkoknya dilepas dulu, ini dimasukin ke rumah primernya KZ, lalu dilas, dirapihin, dibubut ya bekas lasannya, atau bikin balancer baru dari rumah primernya originalnya KZ. Nah cuma ya perlu diingat kalau bikin balancer dari originalnya primernya KZ, ini nih diameter primernya ya atau diameter balancernya harus pas di sini nih, nggak boleh kegedean, apalagi segede yang original ya diameternya, segede otomatis couplingnya jangan, karena nggak akan masuk di sini, harus lebih kecil bentuknya, jadi nanti tinggal plug ya agak sedikit nambah biaya sih buat modif balancernya buat dipasang di KZ ya, tapi ya worth it lah kalau memang mau ngejar seimbang ya. Jadi memang karena balancernya kecil ini memang agak tricky sih kalau mau dipakai di bebek, karena antara kanan dan kiri dengan beratnya magnet emang agak jomplang sih. Jadi mungkin ada yang dikorbanin entah torsi atau speed, saya kurang tahu sih kalau balancer ini ngaruhnya kemana. Jadi harus ada perubahan kalau buat dipakai di KZ. Tapi untuk di Blitz dan sampai generasi Kawasaki Edge sih bisa langsung pasang, tinggal potong as persnelongnya aja, tinggal plug and play, motor kamu udah jadi manual. Jadi mungkin ini video pembahasan kedua terkait blok coupling. Jadi buat kamu-kamu yang mau cari blok coupling bisa kunjungin link Tokopedia saya di bawah di Trade Garage. Ini masih ada ready beberapa piece, beberapa set maksudnya. Tinggal di order aja, harganya ya 650-an lah, 700 lah paling mahal. Ya cukup sih, cukup di kantong lah. Dibanding beli yang Takegawa. Takegawa tuh bisa sampai 3 juta 4 jutaan blok coupling doang. Ya mungkin segitu dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi teman-teman pecinta bebek Kawasaki yang pengen motoran jadi manual. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini biar kita bisa bahas barang-barang modif lainnya khususnya untuk bebek Kawasaki. Oke, jangan lupa di order di Trade Garage. Salam otomotif. Peace. Trade Garage sign out. Bye bye.